Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya coba menjelaskan cara bagaimana menentukan nilai integral dari integral bentuk akar dan bentuk pecahan. Ya, ini lanjutan dari video yang pertama. Di bagaimana cara menentukan nilai integral akar dan bentuk pecahan. Misalkan integral dari akar x dx dan integral dari 1/x pangkat 3 dx. Untuk menyelesaikan bentuk integral yang seperti ini, ada beberapa materi prasyarat, materi syarat yang harus dipahami, sehingga dapat memudahkan untuk menyelesaikan materi tentang integral bentuk akar dan bentuk pecahan. Yang pertama, itu adalah perubahan bentuk akar menjadi bentuk pecahan. Jadi kalau misalkan didapat integral akar x atau akar 2x tambah 1 yang pasti integral bentuk akar, maka langkah pertama itu adalah mengubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan. Contoh, misalkan fx-nya adalah akar x, maka diubah menjadi x pangkat pangkat 1/2. Akar pangkat 3 dari x diubah menjadi x pangkat 1/3. Jadi yang dijepit ini ditulis di bawah. Terus misalkan fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat, maka diubah menjadi fx sama dengan 2/3. Jadi 2 yang ini di atas menjadi pembilang, sementara yang di luar menjadi penyebut. Jadi x pangkat 2/3 sampai seterusnya, sehingga dapat bentuk umum jika fx-nya adalah akar pangkat n dari x pangkat m diperoleh atau diubah menjadi x sama dengan fx sama dengan x pangkat m per n. Jadi kalau misalkan contoh seperti yang di sebelah sini, jika fungsinya yang akan diintegralkan berbentuk akar, maka langkah awal dalam menyelesaikan soal tersebut adalah mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari x dx, integral dari ini, maka sebelum kita gunakan rumus dasar integral, kita harus ubah dulu akar pangkat 3 menjadi pangkat 1/3. Iya, integral x pangkat 1/3 dx. Itu basic pertama. Yang selanjutnya, jika soalnya berbentuk pecahan, maka diperlukan operasi pecahan. Ya, dalam integral itu pangkatnya selalu ditambah 1. Setelah kita dapat bentuknya, integral x pangkat 1/3 dx. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa dalam integral pangkatnya selalu ditambah 1. Maka diperlukan kemampuan untuk penjumlahan bilangan pecahan. Contoh misalkan 1/2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/2. Yang sudah paham, ini mudah ya. Kalau yang belum paham, 1/2 ditambah 1, maka 1 yang ini silakan modifikasi menjadi 2/2. Kenapa 2/2? Sesuaikan dengan penyebutnya 1/2 supaya langsung bisa dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. Penyebutnya sama sebagai syarat penjumlahan pecahan. Misalkan 1/3 ditambah 1 menjadi 1/3 tambah 3/3 sama dengan 4/3. Jadi kalau 2, 1 ini dirubah menjadi 2/2. Kalau 3 dirubah menjadi 3/3. Misalkan lagi 1/2, negatif 1/2 ditambah 1, maka negatif 1/2 ditambah 2/2. Selanjutnya negatif 1 ditambah 2, hasilnya 1. Ini penyebutnya sudah sama, jadi langsung tulis 2. Hasilnya negatif 1/2 dan seterusnya. Hingga didapat bentuk umumnya jika
suatu pecahan 1/n ditambah 1, maka diubah dulu menjadi 1/n tambah n per n untuk memudahkan. Sama dengan 1 tambah n per n. Jika sudah bisa, tidak perlu kita uraikan seperti ini. Itu tidak apa-apa. Maka dari soal yang awal tadi, yang contoh, integral akar pangkat 3 dari x, pertama diubah menjadi x pangkat 1/3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus integral. Integral ax pangkat n dx. Ini rumusnya adalah a pangkat x n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Seperti tadi bahwa supaya gampang diingatnya, ulang tulis soalnya ax pangkat n, jangan lupa pangkatnya ditambah 1, jadikan n tambah 1. Kemudian pangkat ini di bawah menjadi pembagi n tambah 1 dan tambah c. Nah, bagaimana penyelesaian soal yang di atas? Misalkan integral dari akar pangkat 3x dx. Penyelesaian pertama, seperti yang dilakukan di langkah pertama, integral yang ini, akar pangkat 3 rubah menjadi x pangkat 1/3. Selanjutnya kita terapkan pada basic 2, yaitu penjumlahan pecahan dengan angka 1. Maka sesuai rumus, pangkat dari suatu fungsi yang diintegralkan itu ditambah 1, berarti diperoleh apa? Ya, tulis ulang soalnya, yaitu x pangkat 1/3, ditulis ulang di sini, pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkat yang 1/3 tambah 1 jadikan pembagi. Nah, kita peroleh di sini penerapan dari basic 2 tadi, 1/3 ditambah 1, berarti 1/3 tambah 3/3. 1/3 tambah 3/3 diperoleh bentuk 1 dari 4/3. X 4/3. 1 ditambah 3, 4. Penyebutnya sudah sama, berarti 4/3. Pangkatnya tulis di bawah juga 4/3 ditambah C. Nah, di sini sudah integralnya selesai. Tapi ini belum merupakan bentuk sederhana, karena masih bentuk 1/4/3 X 4/3. Jadi kita lanjut pada langkah selanjutnya, materi dasar selanjutnya, yang merupakan penyederhanaan dari bentuk 1/A per B. Nah, coba perhatikan, 1 bagi 2/3 diubah menjadi 1 kali 3/2. 1 kali 3/2. Jadi ini 1 kali 3/2. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Contoh lagi, 4 dibagi 5/6. Maka baginya menjadi kali, syaratnya 5/6 dibalik menjadi 6/5. Maka diperoleh 4 kali 6, 24/5. Jadi untuk soal yang tadi, yang hasilnya 1/4/3 X pangkat 4/3 tambah C, kita sederhanakan menjadi ini, 1 kali 3/4, yang awalnya adalah 1/4/3 diubah menjadi 1 kali 3/4 X pangkat 4/3 ditambah C, sehingga diperoleh bentuk sederhana adalah 3/4 X pangkat 4/3 tambah C. Ini merupakan jawaban dari soal yang di atas tadi. Ini sudah merupakan bentuk yang sederhananya. Atau jika diperhatikan, kalau malas mengingat cara-cara yang tadi, bisa setelah kalian dapat hasil yang ini, 1/4/3 X pangkat 4/3 tambah C, maka penyebutnya cukup langsung dibalik. Atau pangkatnya yang ini langsung dibalik. Seperti hasil akhirnya, X pangkat 4/3 di depannya menjadi 3/4 tambah C. Oke, selanjutnya, selain bentuk akar, maka salah satu soal dalam integral atau dalam aljabar itu ada yang berbentuk pecahan. Maka di situ diperlukan keterampilan mengubah suatu pecahan
menjadi pangkat negatif. Misalkan 1/x diubah menjadi ya x pangkat negatif 1. 1/x kuadrat dirubah menjadi x pangkat negatif 2. 1/x. Bagaimana kalau 1/x? Ya, akar x-nya dulu dirubah menjadi pangkat pecahan. Berapa? Berarti 1/x pangkat 1/2. Nah, setelah ini x pangkat 1/2 naik di atas, berubah pangkat menjadi pangkat negatif. Nah, misalkan 1/x kuadrat menjadi pangkat x pangkat negatif 2. Kalau 3/x pangkat negatif 4, iya, yang penyebutnya ini naik ke atas, pangkat negatifnya berubah menjadi positif. Kalau awalnya positif berubah menjadi negatif. Ini materi dasar sekali yang perlu kalian pahami. Misalkan lagi 2/3 akar pangkat 3 dari x kuadrat. Pertama, akarnya dulu dirubah menjadi pangkat pecahan, diperoleh 2/x pangkat 2/3, yang di luar jadi penyebut, yang di dalam jadi pembilang. Selanjutnya kita gunakan lagi yang aturan keempat ini, basic keempat, bahwa penyebut x penyebut yang berbentuk fungsi ini naikkan ke atas supaya menjadi 2 kali x pangkat negatif 2/3. Ya. Jadi, jika fungsi yang kita integralkan nanti itu penyebutnya berbentuk fungsi, maka langkah awal yang dilakukan adalah kita harus rubah dulu ya penyebutnya ini, kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif, atau kalau awalnya negatif kita ubah menjadi pangkat positif. Yang pasti kalau dia berubah tempat, tandanya berubah. Ya, contoh misalkan integral dari x per akar pangkat 3 dari x kuadrat. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, langkah awal kita harus rubah menjadi pangkat akar dulu. Ini akar dulu yang dirubah menjadi x pangkat pecahan, x pangkat 2/3. Selanjutnya ini penyebutnya berbentuk fungsi. Ada x-nya di bawah, penyebutnya ini x, maka kita harus naikkan ke atas menjadi x kali x pangkat 2/3, negatif 2/3. Nah, sekarang kita peroleh bentuk integral x kali x pangkat negatif 2/3 dx. Nah, bentuk ini itu belum merupakan bentuk yang ideal untuk kita integralkan. Maka kita perlukan lagi satu konsep, yaitu perkalian bentuk eksponen. Kalau misalkan x kali x pangkat min negatif 2/3 boleh atau tidak? Ya, tentunya untuk perkalian bentuk eksponen itu ada aturan-aturannya. Misalkan x kuadrat kali x pangkat 3, berarti x-nya pangkat 2 tambah 3, x pangkat 5. X kali x pangkat 1/2 berarti x 1 tambah 1/2. Jadinya 3/2. Misalkan lagi, bentuk x kuadrat kurang x tambah 1 dikali x pangkat 1/3. Ini kali masuk. X pangkat 1/3 dikali x kuadrat. X pangkat 3 kali negatif x. X pangkat 3 dikali 1 didapat seperti ini. Sebagai aturan perkalian eksponensial bahwa jika dikali maka pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 1/3 didapat 7/3 dan seterusnya sampai kita dapat bentuk yang seperti ini. Apa ada syarat yang perlu diperhatikan untuk perkalian? Syaratnya adalah perkalian fungsi eksponensial itu dapat dilakukan jika bilangan pokoknya atau variabelnya sama. Seperti ini. Ini x, ini x. Itu sama, makanya ini bisa dikali dengan pangkatnya cukup dijumlah. Ini x, ini x. Ini x pangkat 0, ini juga bisa dikali, kali masuk satu-satu.
Jadi maka soal yang ini kita harus modifikasi lagi, berarti X dikali dengan X pangkat negatif 2/3. Karena sama-sama X, pangkatnya kita jumlah 1 tambah negatif 2/3. Kita dapat yang ini, integral dari X kali X min 2/3 diubah menjadi integral X dalam kurung 1 tambah negatif 2/3. Pangkatnya dijumlahkan. Sehingga kita peroleh bentuknya adalah integral dari 3/3 kurang 2/3 hasilnya 1/3. Nah, sudah berbentuk seperti ini, baru kita gunakan rumus integral. Rumus integral apa? Ya, pangkatnya ditambah 1. Maka dapat X pangkat 1/3 tambah 1. Yang ini. Selanjutnya, pangkatnya di bawah ke bawah menjadi 1/3 tambah 1 diperoleh 1/3 tambah 1 sama saja dengan 1/3 tambah 3/3, hasilnya 3, ya 4/3 yang ini. Jadi 1/3 tambah 3/3. Selanjutnya di bawah juga berarti 4/3. Nah, ini belum sederhana. Kita gunakan langkah ketiga tadi. Jika pecahan berarti 1/4/3, berarti tinggal dibalik menjadi 3/4 X pangkat 4/3 tambah C. Jadi yang ini sudah merupakan hasil dari integral itu, yang 3/4. Itu yang perlu dipahami. Ada beberapa konsep. Yang pertama itu adalah kita harus mengubah akar menjadi pangkat pecahan. Yang kedua ada operasi dasar, yaitu penjumlahan pecahan dengan angka 1. Yang kemudian yang ketiga, penyederhanaan bentuk 1/A/B. Itu artinya jika dibagi oleh pecahan maka baginya jadi kali dan penyebutnya dibalik. Yang keempat, jika dia berbentuk pecahan, fungsi penyebutnya berbentuk fungsi, maka itu harus diubah dulu menjadi pangkat negatif. Jadi ada dua, kalau sesuai judul tadi, jika berbentuk akar, diapakan? Ya, diubah menjadi pangkat pecahan. Jika berbentuk pecahan, maka penyebutnya naik ke atas. Misalkan ini, akar X berarti menjadi X pangkat 1/2. Terus, kalau 1/X pangkat 3 menjadi, ya, integral dari X pangkat negatif 3. Nah, sekarang masuk di contoh. Nah, contoh. Nah, ini, contoh 1. Hasil dari integral 3 kali akar pangkat 5 dari X kuadrat X. Apa yang perlu dilakukan? Ya, ini masih berbentuk akar. Kita harus rubah menjadi pangkat pecahan. Lagi-lagi ingat, yang di dalam jadi pembilang, di luar jadi penyebut. Makanya soal ini dimodifikasi menjadi 3 kali integral X pangkat 2/5. Kalau ini tiganya di dalam tiba-tiba di luar, itu ada video selanjutnya, bahwa kalau konstanta di dalam sini, salah satu sifat yang di video sebelumnya, itu bisa dibawa keluar menjadi 3 kali integral akar pangkat 5 dari X kuadrat. Yang ini ada, ingat rumus ini. Jika dia berbentuk akar, maka diubah menjadi pangkat pecahan. Yang di luar menjadi penyebut, di dalam menjadi pembilang. Di sini menjadi 2/5. Selanjutnya ini hasil integralnya bagaimana? Ya, ingat, kita tulis soalnya X, kemudian pangkatnya ditambah, ya, ditambah 1. 2/5 tambah 1 berapa? 2/5 tambah 1. Berarti sama saja 2/5 ditambah 5/5. Hasilnya 7/5. Setelah pangkatnya 7/5, supaya meningkat penyelesaian, pangkat yang ini kalau berbentuk pecahan, dibawa ke depan menjadi dibalik. Ya, menjadi 5/7. 3 ini dari atas turun semua. Hasilnya adalah 15/7 X pangkat 7/5 ditambah C. Jadi
integral sudah berbentuk ini, tinggal pangkatnya ditambah 1. 2/5 tambah 1 berarti 2/5 tambah 5/5 hasilnya 7/5. 7/5 di depan 1/7/5 menjadi 5/7. Jadi kalau pangkat 7/5 di depannya menjadi 5/7. Seperti itu selalu. Nah, contoh yang kedua. Ini bentuk pecahan. Jadi penyebutnya ini bentuk pecahan. Dan penyebutnya ini berbentuk akar maksudnya. Berbentuk fungsi. Kalau dia berbentuk fungsi, maka harus diubah menjadi pangkat negatif atau pangkat positif. Tergantung nanti dasarnya apa. Kalau awalnya positif berarti negatif nanti hasilnya. Kalau dia negatif, hasilnya positif. Dan ini adalah 5x pangkat 3 berarti dia positif, dirubah menjadi pangkat negatif. Ingat yang ini, separ x pangkat n menjadi x pangkat negatif n. Ingat, 5-nya tidak usah. Yang perlu dirubah adalah yang variabel ini. Yang berbentuk variabel ini yang harus naik ke atas. Kalau 5-nya simpan, tinggalkan di bawah. Maka 2/5 x pangkat 3 menjadi di atas, berubah menjadi x pangkat negatif 3. Maka soal yang ini berubah menjadi integral 2/5 x pangkat 3. Hanya x pangkat 3-nya, hanya variabelnya yang naik ke atas dan berubah tanda. Selanjutnya ini kembali ke sifat, bahwa kalau ada 2/5-nya itu bisa dibawa di luar dulu supaya tidak mengganggu. Di luar dari tanda integral ini. Makanya diperoleh 2/5 kali integral x pangkat negatif 3 dx. Nah, ini kan sudah sederhana. Yang awalnya seperti ini, yang agak rumit, sekarang sudah bentuk sederhana. Sisanya tinggal 2/5 kali integral x pangkat negatif 3. Nah, tinggal x pangkat negatif 3 sebagai cara integral, pangkatnya ditambah 1. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Maka sini tinggal negatif 2. Negatif 2 di bawah ke bawah menjadi negatif separ negatif 2. Tinggal kali lurus. 2 kali 1, 2. 5 kali negatif 2, negatif 10. 2 bagi negatif 10, separ 5. Atau 2 ini dan 2 ini habis, sisanya separ negatif 5x pangkat negatif 2. Sebagai hasil akhir, ini bisa kita kembalikan lagi x-nya. Kan x-nya pangkat negatif di atas. Kita kembalikan ke bawah menjadi pangkat positif, menjadi 1/5x kuadrat. Ini kan 1/x pangkat n menjadi x pangkat negatif n. Berarti x pangkat negatif n supaya ada positif menjadi 1/x pangkat n. Jadi operasi-operasi dasar tadi harus dipahami, karena konsep integral itu hanya sederhana saja, penjumlahan pangkat dengan 1. Selebihnya tinggal operasi aljabar. Untuk latihan, ini ada tugas 3 nomor, tentukan nilai dari A, B, C, dan dikerja di buku catatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.